Pada abad ke-11 sampai 15, dunia Islam memasuki periode kedua. Periode ini ditandai dengan pergeseran keemasan era Abbasiyah. Meski bukan awal masa kejayaan Islam, periode ini banyak melahirkan tokoh-tokoh besar yang membahas tentang ekonomi, seperti Imam Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, Ibnu Taimiyah, dan tokoh lainnya yang membahas tentang ekonomi. Mereka itu adalah seorang filsuf dan juga ahli dalam hukum. Mereka juga terkenal dalam pemikiran ekonominya. Dalam video ini, saya Lestani, mahasiswa bisnis digital UIN Salatiga dengan NIM 63050240066 akan membahas tentang pemikiran tokoh-tokoh Islam pada periode kedua. Video ini sebagai tugas terakhir mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi dan Bisnis Islam. Video ini akan membahas kontribusi pemikiran ekonomi Islam yang relevan sampai saat ini. Tonton terus sampai akhir ya. Tokoh pertama yang akan kita bahas adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, atau yang lebih dikenal sebagai Imam Al-Ghazali. Beliau adalah seorang filsuf dan pemikir besar dalam dunia Islam yang lahir di kota Tus, Iran pada tahun 1058 Masehi. Al-Ghazali juga seorang pemikir ekonomi yang melihat bahwa tujuan ekonomi bukan hanya soal uang atau harta. Baginya, setiap aktivitas ekonomi adalah bagian dari kewajiban sosial yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau percaya kalau masyarakat tidak memenuhi tanggung jawab ini, yaitu membantu sesama, menyejahterakan lingkungan, dan menjaga keadilan, maka kehidupan bisa runtuh dan nilai-nilai kemanusiaan ikut hancur. Al-Ghazali menekankan bahwa kekayaan harus didistribusikan secara adil dan merata. Semua orang, dari yang paling miskin sampai yang paling berkecukupan, harus merasakan manfaatan dari sistem yang ada. Beliau sangat menolak keras praktik riba, karena menurutnya itu bentuk eksploitasi yang merusak keadilan. Al-Ghazali juga menekankan tentang zakat. Zakat adalah tiang utama dalam mengurangi kesenjangan sosial. Melalui zakat, orang kaya bisa membersihkan hartanya dan orang miskin bisa bertahan hidup dengan layak. Dalam transaksi ekonomi, kejujuran dan transparansi adalah harga mati. Al-Ghazali sangat melarang segala bentuk penipuan, perjudian, dan praktik haram lainnya. Karena semua itu bukan hanya merugikan individu, tapi juga merusak stabilitas ekonomi masyarakat. Menurut Al-Ghazali, tujuan ekonomi bukan semata mencari untung, tetapi untuk mencukupi kebutuhan diri sendiri, menyejahterakan keluarga, dan membantu orang lain yang membutuhkan. Semua ini ia rangkum dalam konsep maslahah, yaitu segala hal yang membawa manfaat bagi manusia baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Al-Ghazali juga menekankan pentingnya negara dalam sistem ekonomi. Produksi kebutuhan adalah tanggung jawab sosial, fardu kifayah, dan negara wajib menjaminnya. Beliau sangat percaya negara dan agama adalah dua tiang utama dalam membangun masyarakat yang adil dan stabil. Pemerintah harus aktif menegakkan keadilan, menciptakan keamanan, dan menjaga kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini, mendorong penguatan lembaga al-hisbah, yaitu pengawasan pasar agar praktik curang seperti penipuan dan korupsi bisa dicegah. Selanjutnya, kita akan beralih ke tokoh berikutnya, yaitu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah, seorang ulama besar dan filsuf yang lahir di Haran pada tahun 661 Hijriah. Beliau dikenal dengan pemikirannya tentang mekanisme pasar yang dipengaruhi oleh permintaan dan ketersediaan barang. Menurutnya, fluktuasi harga adalah sesuatu yang alami dan tidak selalu perlu dikendalikan kecuali jika terjadi kecurangan atau manipulasi. Sama seperti Al-Ghazali, beliau sangat menekankan pentingnya keadilan sosial. Distribusi kekayaan menurutnya harus dilakukan secara adil agar kesenjangan antara si kaya dan si miskin tidak makin lebar. Ibnu Taimiyah juga menolak keras riba karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang merugikan masyarakat. Sebaliknya, beliau mendukung zakat dan sedekah sebagai cara konkret
untuk menyebarkan kesejahteraan. Salah satu pandangannya yang cukup maju adalah soal perdagangan. Menurut beliau, selama dilakukan dengan cara yang sah dan jujur, perdagangan adalah alat penting untuk pemerataan kekayaan. Karena itu, etika bisnis juga sangat ia tekankan. Beliau menolak segala bentuk penipuan, manipulasi, atau praktik merugikan orang lain. Dan yang menarik, Ibnu Taimiyah tidak menutup mata terhadap peran negara. Menurutnya, pemerintah punya kewajiban untuk mengawasi pasar, menegakkan hukum, dan menjamin keadilan dan distribusi kekayaan. Dari sini, kita bisa lihat kontribusi Ibnu Taimiyah tidak hanya memperkuat gagasan Al-Ghazali, tapi juga memberikan panduan praktis tentang bagaimana keadilan ekonomi bisa diwujudkan dalam kehidupan nyata, terutama melalui pasar yang sehat dan kebijakan berpihak pada rakyat. Tokoh berikutnya adalah Ibnu Khaldun, seorang cendekiawan asal Tunisia, Afrika. Lahir pada tahun 732 Hijriah, yang dikenal luas sebagai bapak ilmu sosial. Dalam karyanya yang terkenal, Muqaddimah, ia tidak hanya membahas sejarah dan masyarakat, tapi juga menyentuh konsep penting dalam ekonomi, khususnya distribusi kekayaan. Salah satu konsep yang paling dikenal dari Ibnu Khaldun adalah as-sabiyah, yaitu semangat kebersamaan atau solidaritas sosial. Menurutnya, ketika as-sabiyah kuat, masyarakat akan bersatu dan stabil, dan kekayaan serta kekuasaan akan lebih merata. Tapi seiring waktu, solidaritas ini bisa melemah, dan saat itulah ketimpangan mulai muncul dan peradaban mulai melemah. Ibnu Khaldun juga menyoroti bahaya ketimpangan distribusi. Jika kekayaan hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu, maka yang terjadi adalah penurunan produktivitas dan pemiskinan masyarakat secara luas. Ia menekankan bahwa penguasa punya peran penting dalam menjaga keseimbangan ini. Negara harus bisa mencegah kekayaan menumpuk hanya pada segelintir orang dan memastikan kebijakan publik benar-benar berpihak pada masyarakat luas. Selain itu, Ibnu Khaldun juga menunjukkan bahwa politik dan ekonomi saling berkaitan erat. Jika terjadi korupsi atau ketidakadilan dalam pemerintahan, maka distribusi kekayaan juga akan ikut rusak. Pemikiran Ibnu Khaldun memberikan kita wawasan penting bahwa kesejahteraan masyarakat bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal kebersamaan, kepemimpinan, dan sistem yang sehat. Beralih dari Ibnu Khaldun, tokoh selanjutnya adalah Nasiruddin At-Tusi, seorang ilmuwan besar yang lahir pada tahun 1201 Masehi di Persia. Nasiruddin At-Tusi dikenal di berbagai bidang, mulai dari matematika, polimatik, arsitek, filsuf, dokter, ilmuwan, hingga filsafat. Tapi, dia juga punya pandangan menarik soal ekonomi. Menurut Nasiruddin At-Tusi, spesialisasi dan pembagian kerja membuat masyarakat jadi lebih produktif. Karena setiap orang fokus pada keahliannya, terciptanya surplus, hasil lebih yang bisa dinikmati bersama. Tapi beliau sadar, surplus itu bisa menciptakan ketimpangan. Jika tidak diatur secara adil, maka menurut Tusi dibutuhkan strategi dan kebijakan yang mendorong kerjasama, bukan hanya soal eksploitasi. Sebagai seorang sarjana muslim, ia diyakini menolak praktik ekonomi yang tidak adil seperti riba atau penindasan ekonomi. Ia juga kemungkinan besar mendukung filantropi seperti sedekah sebagai jalan untuk memperbaiki ketimpangan dalam masyarakat. Selanjutnya, kita masuk ke pemikiran Al-Mawardi, seorang ulama dan ahli politik Islam yang lahir pada tahun 975 Masehi. Lewat karya terkenalnya Al-Hakam Al-Sultaniyah, Al-Mawardi menjelaskan secara rinci bagaimana negara seharusnya berperan dalam menyejahterakan rakyat. Baginya, tugas negara bukan hanya soal kekuasaan, tapi juga mengelola urusan dunia dan agama, termasuk perdagangan, distribusi, kepemilikan, dan konsumsi. Semuanya harus diatur dengan keadilan. Al-Mawardi menekankan bahwa keadilan adalah fondasi utama pemerintahan. Seorang pemimpin wajib mewajibkan distribusi kekayaan dilakukan secara adil agar tidak terjadi kesenjangan sosial. Beliau juga menentang keras korupsi dan nepotisme, karena dua hal ini
merusak kepercayaan publik dan menciptakan ketimpangan. Yang tak kalah penting, ia membahas secara rinci peran negara dalam mengelola zakat. Menurutnya, zakat harus dikumpulkan dan disalurkan secara adil dan tepat sasaran agar benar-benar membantu mereka yang membutuhkan. Di akhir perjalanan ini, kita bertemu dengan Al-Maghrazi, seorang sejarawan besar yang lahir di Kairo pada tahun 1364 Masehi. Lewat karyanya Al-Hitan, ia mencatat banyak hal tentang masyarakat, politik, dan ekonomi Mesir pada zamannya. Meskipun bukan ekonom, Al-Maghrizi sangat perhatian terhadap keadilan sosial. Dalam catatannya, beliau sering mengkritik kebijakan penguasa yang gagal dalam mendistribusikan kekayaan secara merata. Ia juga mengamati bagaimana pajak dan zakat dikelola, serta bagaimana pembangunan atau infrastruktur publik mempengaruhi kesejahteraan rakyat. Dari sudut pandangnya sebagai sejarawan, Al-Maghrizi memberikan kita pelajaran penting bahwa ketidakadilan ekonomi bukan sekedar isu angka, tapi bisa menjadi awal dari keruntuhan peradaban.